Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester di mata kuliah Islam dan Iptek oleh dosen pengampu Bapak Ilham Pompunu SPD MPD. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi singkat mengenai konsep dasar Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah teman-teman, langsung saja pada penjelasannya. Hai teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas konsep dasar Islam dan Iptek. Nah teman-teman, sebelum masuk lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Islam dan apa itu Iptek. Nah, Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yang berarti menyerah diri, tunduk dan patuh. Dari akar kata muncul kata salam yang berarti kedamaian. Nah, Islam secara bahasa berarti menyerah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kedamaian. Nah, sedangkan Islam secara istilah adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, dan di dalamnya mencakup segala aspek kehidupan, baik hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, atau hubungan kita sesama manusia dan alam atau hablum minan nas. Jadi Islam adalah jalan hidup, pilihan hidup atau way of life yang mencakup akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Nah, teman-teman, itu adalah pengertian Islam. Sekarang kita merujuk pada pengertian apa itu Iptek. Nah, pengertian Iptek secara umum adalah seluruh bentuk pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Jika kita merujuk dari kata apa itu ilmu pengetahuan dan apa itu teknologi, maka ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses pencarian kebenaran melalui eksperimen dan analisis. Contohnya, fisika, biologi, kimia, dan sisiologi. Adapun kata teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tadi untuk menciptakan alat, sistem, atau metode yang membantu manusia menyelesaikan masalah atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya, ada handphone, internet, mesin pertanian, dan alat medis. Nah, jika kita artikan secara keseluruhan, dan kata lain, Iptek adalah gabungan antara teori pengetahuan dan praktik teknologi yang saling mendukung dalam mendorong kemajuan peradaban. Nah, selanjutnya kita merujuk ke hubungan Islam dan Iptek. Jika kita merujuk ke hubungan Islam dan Iptek, perlu kita ketahui bahwasanya Islam sangat menghargai yang namanya ilmu pengetahuan, sama halnya Iptek itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menyeru manusia untuk menuntut ilmu dan mengeksplor segala isi yang ada di bumi ini. Seperti halnya pada Quran surat Al-Alaq yang berbunyi, Iqra, bacalah. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi dalam konteks literasi, memahami, menerapkan, dan menciptakan suatu hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudah kita untuk beribadah kepadanya. Nah, jika kita tarik kepada zaman klasik atau zaman peradaban Islam, yaitu pada abad 8 sampai 14 Masehi yang dikenal sebagai masa kejayaan Islam, telah lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum, seperti Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern karena karya-karya medisnya seperti Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Terus ada bapak matematika atau yang dikenal sebagai Al-Khawarizmi, penemuan beliau terhadap aljabar dan algoritma serta pengembangan sistem penomoran. Terus selanjutnya ada Al-Batani yang dikenal sebagai penemu astronomi. Beliau membuat observasi terhadap ilmu astronomi yang akurat dan memperbaiki tabel-tabel astronomi yang ada pada masa itu. Terus ada Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai bapak sejarah atau bapak ilmu sejarah dan bapak sisiologi karena pendekatan ilmiah beliau yang sangat rasional terhadap sejarah dan masyarakat. Nah, ilmuwan-ilmuwan tadi teman-teman telah memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Mereka menganggap penelitian mereka sebagai pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap penelitian mereka sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu hal yang positif yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu bernilai ibadah. Di sana terdapat pahala masing-masingnya. Oke teman-teman, jika kita merujuk pada hubungannya, berarti Islam sangat menghargai yang namanya ilmu pengetahuan dan tidak mendukung dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama.
Jadi teman-teman, Islam tidak mendukung yang namanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Tetapi Islam menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu umum agar ilmu umum tersebut tidak lari dari konsep prinsip-prinsip Islam. Nah, selanjutnya kita mengacu ke prinsip-prinsip dasar Islam terhadap itu. Nah, yang pertama yaitu tauhid. Dan segala bentuk penelitian, penemuan, atau inovasi itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh digunakan untuk kesombongan seolah-olah manusia independen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu ada etika dan moral. Teknologi yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti teknologi untuk perjudian, pornografi, atau perusakan lingkungan itu dilarang. Nah, dan setiap ilmuwan muslim harus memiliki adab dalam penelitian, jujur dalam hasil, dan tidak memanipulasi data. Harus ada kemaslahatan umat. Nah, itu harus mengarah untuk kemaslahatan umat manusia, jangan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan terakhir adalah amanah dan tanggung jawab. Nah, ilmu dan teknologi adalah suatu bentuk amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi atau perusakan lingkungan atau peperangan untuk kezaliman itu dilarang dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, itulah prinsip-prinsip dasar Islam terhadap iptek, agar iptek tidak lari atau bertentangan dengan Islam itu sendiri atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwasanya dalam Islam iptek memiliki kedudukan yang tinggi serta dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam mendorong penggunaan akal serta eksplorasi alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dilandasi dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta prinsip-prinsip tauhid, etika dan moral, tanggung jawab maupun kemaslahatan umat. Nah, sejarah telah mencatat bahwasanya telah banyak ilmuwan muslim yang telah berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka menganggap penelitian mereka sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemajuan peradaban. Nah, sekian teman-teman materi saya mengenai konsep dasar Islam dan iptek. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.